Begitu ringannya sebenarnya cuma 2 rakaat. Jadi sama dengan menyedekahkan 360 sendi, sama juga dengan umroh. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in 'asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah." Oh, ini agung sekali ya. 3 golongan yang Allah jamin secara langsung. Jika dia hidup, pasti dipenuhi rezekinya dan diberikan kecukupan. Jika dia mati, dipastikan akan dimasukkan ke dalam surga. Mau apa lagi? Hidup dipenuhi rezekinya, ya. Dan juga tentunya di sini dikatakan dan diberikan kecukupan, kalau mati masuk surga. Nah, sudah ini kesempurnaan hidup ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pasti Allah akan lindungi di hari kiamat di mahsyar, di saat orang kepanasan di bawah ceriknya matahari, dan tidak ada naungan kecuali Allah. Naungan Allah pada hari itu yang pertama. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Dan ini riwayat juga cukup unik ya. Dengan sanad sahih dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Man gada ila al-masjid aw raha, a'adda Allahu fil jannati nuzulan kullama gada aw raha." Barang siapa yang berangkat di pagi hari dan sore hari. Pagi hari maksudnya salat subuh dan duhur ya. Kalau sore hari salat asar sampai isya gitu ya. Barang siapa yang berangkat di pagi dan sore hari ke masjid, maka Allah menyiapkan untuknya tempat tinggal di surga, istana di surga, setiap kali dia pergi di pagi dan sore hari. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, dalam sehari, kita kalau sholat berjamaah di masjid, kita akan mendapatkan 5 istana di surga. Gitu ya. Nah, setiap pergi dan pulang itu diberikan 1 istana di surga. Ini istana di surga, tentu jauh lebih hebat dan lebih indah daripada rumah di Menteng misalnya. Ya. Nah, ini istana di surga. Ya, istana di surga jauh lebih besar, jauh lebih indah. Bahkan kata Nabi SAW, di surga itu semuanya mala ainun ra'at. Semua nanti di sana mata belum pernah lihat. Wala udhunun samiat, dan belum pernah didengar oleh kuping. Wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas dalam hati-hati manusia. Gitu ya. Begitu juga hadis Nabi SAW dengan sanad sahih dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Bashiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tami yawmal qiyamah." Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan ke masjid, terutama di waktu-waktu gelap, di malam hari, maghrib, isya misalnya, subuh, dengan cahaya yang sangat sempurna pada hari kiamat nanti. Kemudian dalam hadis yang lain, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau sahabat ini meriwayatkan dari Nabi SAW, "Inna Allah la yudhi'u lilladhina yatakhallaluna ilal masajid fi dhulami binurin sati'in yawmal qiyamah." Sungguhnya Allah menerangi orang-orang yang menembus kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sinar berterang, dengan cahaya yang bersinar terang benderang pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat lain, juga riwayat yang sahih, mirip-mirip dengan ini, diriwayatkan Tabarani, kata Nabi SAW, "Man masya fi dhulmatil laili ilal masjid, laki Allah azza wa jalla binurin yaumal qiyamah." Barang siapa yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, maghrib, isya dan subuh, walaupun duhur, asar juga punya keutamaan ya. Tapi kalau malam biasanya orang lebih ingin di rumah misalnya, lebih malas ke masjid contohnya. Barang siapa yang berjalan di kegelapan malam ke masjid, niscaya dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Dan banyak riwayat-riwayat yang mirip dengan ini tentunya. Kemudian ada riwayat yang lain. Riwayat ini juga mungkin jarang orang dengar. Dan saya mungkin punya keyakinan juga sebagian Anda belum mendengar riwayat ini. Tapi ini salah satu motivasi yang sangat tinggi, yang sangat besar untuk kita raih dalam sholat berjamaah di masjid. Hadits disampaikan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min baiti mutatahhiran ila salatin maktubah, fa ajru ka ajril hajjil muhrim. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyah, fa ajru ka ajril mu'tamir. Wa salatun ala athari salat la lagwa bainahuma kitabun fi 'illiyin." 3 keutamaan dalam hadis ini disebutkan. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat berjamaah wajib di masjid, maka pahalanya sama dengan orang yang sedang haji dan sedang berihram. Jadi satu hari kita bisa dapat pahala 5 kali haji, hanya sholat berjamaah di masjid. Ini kan luar biasa kalau kita luput gitu ya. Kalau tadi mungkin hadis yang sebelumnya teman-teman bisa dengar, tapi ini orang jarang dengar. Ternyata kita bisa dapatkan pahala haji setiap harinya 5 kali. Mungkin sebagian jemaah pernah dengar, oh ada hadis yang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat duha 2 rakaat sama dengan pahala haji dan umroh lengkap. Oke, itu hadisnya diterima karena Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Tapi ini tentang sholat 5 waktu.
Anda tidak usah nunggu sampai terbit matahari di sini. Sholat subuh aja, berjamaah di masjid, dapat pahala haji. Sholat duhur aja, ya, di masjid dapat pahala haji. Sholat asar aja, sholat maghrib aja, sholat isya, masing-masing mendapatkan pahala haji. Bahkan kata Nabi SAW dalam kondisi berihram, artinya sempurna haji tersebut. Kemudian bagian kedua dari hadis adalah, dan siapa yang keluar untuk mengerjakan sholat duha. Duha boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di masjid. Tapi kalau orang keluar mengerjakan sholat duha, tidak ada yang membuatnya capek kecuali sholat itu. Memang dia keluar ke masjid atau dia pergi ke satu tempat, musola kalau di kantor untuk sholat duha, maka akan diberikan pahala umroh sempurna. Kita kan selama ini dengar sholat duha itu, dia seperti bersedekah untuk 360 sendi kan gitu. Nah ini ada keutamaan yang lain. Ternyata setiap sholat duha walaupun cuma 2 rakaat sama dengan pahala umroh. Berapa biayanya umroh? Berapa waktu yang harus kita luangkan? Ya kan gitu. Berapa energi yang harus kita kerahkan? Itu semua bisa didapatkan hanya dengan sholat duha. Nah, begitu ringannya sebenarnya cuma 2 rakaat. Jadi sama dengan menyedekahkan 360 sendi, sama juga dengan umroh. Kalau sholat wajib tadi sama dengan haji. Yang ketiga adalah, kata Nabi SAW, dan sholat setelah usai sholat, tanpa disertai perbuatan sia-sia di antara keduanya, maka akan dicatat di illiyin. Illiyin ini maksudnya catatan para ahli surga. Illiyin para ahli surga. Jadi kalau kita sholat, ya, kemudian kita menunggu sholat sesudahnya, tanpa ada sia-sia di situ, kayak maghrib isya, bermanfaat di situ ya. Kita isi dengan majelis ilmu, dengan zikir, baca Quran, halaqah Quran misalnya. Semua itu akan langsung dicatat di illiyin. Dan makna illiyin adalah khusus buku. Jadi di sisi Allah SWT ada buku, ya, illil, ini bukunya orang ahli surga. Dan sana tidak akan dihapus namanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis yang lain juga, ini masih jarang didengar oleh banyak kaum muslimin. Hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari hadis sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah, in 'asha ruziqa wa kufiya, wa in mata adkhalahu Allahul jannah." Oh, ini agung sekali ya. Barang 3 golongan yang Allah menjamin secara langsung. 3 golongan yang Allah jamin secara langsung. Jika dia hidup, pasti dipenuhi rezekinya dan diberikan kecukupan. Jika dia mati, dipastikan akan dimasukkan ke dalam surga. Mau apa lagi? Hidup dipenuhi rezekinya, ya, dan juga tentunya di sini dikatakan dan diberikan kecukupan. Kalau mati masuk surga. Nah sudah, ini kesempurnaan hidup. Selama hidup semua kita dipenuhi, tidak perlu minta-minta lagi sama orang, dan meninggal masuk surga. Wa man dakhala baitahu fasallam. Disebutkan man dakhala baitahu fasallam. Orang yang pertama dari 3 golongan ini dapat jaminan kalau dia hidup diberikan rezeki dan kecukupan, kalau dia mati masuk surga, adalah siapa yang masuk ke rumahnya dia mulai dengan salam. Ini amal ringan sekali gitu. Bapak Ibu sebelum masuk rumah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang atau tidak ada orang, nggak ada urusannya. Dalam surah An-Nur Allah sebutkan, surah nomor 24, ya, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Kalaupun kita masuk ke dalam rumah tidak ada orang, tetap kita ucapin salam sebagai sambutan yang baik dari sisi Allah, ya. Kita ucapin salam. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke rumahnya dan ucapkan salam, syaitan di sekitar rumahnya itu akan berbicara dengan teman-temannya syaitan yang lain, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Maknanya mereka tidak bisa masuk ke rumah hanya dengan ucapin salam, ya. Jadi nggak benar tuh dalam diceritakan di film-film syaitan bisa tembus pintu atau tembok, itu nggak ada, ya. Anda ucapin salam, pintu pun terbuka, dia tidak bisa masuk. Salam itu menjadi tamengnya, sudah cukup. Syaitan akan mengatakan pada teman-teman, tidak ada tempat nginap buat kalian, tidak bisa masuk ke rumah itu, hanya dengan ucapin salam. Jadi jangan dianggap remeh, gitu kan? Dan sempurnakan, Assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Dan ingat tadi saya bilang, kaidahnya ibadah di dunia ini akumulasi. Oh, saya kan tadi jawab salam, tulisan dan lisan sama hukumnya ya. Anda tulis Assalamualaikum 10 pahalanya. Anda ucapin lisan, tulis sama lisan sama, pahalanya 10. Warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Akumulasi besar sekali. Dan kalau akumulasi besar, kalau 10 kali kita ucapin salam, 10 kali kita ngobrol dengan pasangan sehari, tulis WA atau telepon, berarti 300 pahala. Kalau kita bicara sama 100 orang, karena banyaknya kita interaksi dengan orang misalnya, maka berapa banyak pahala yang didapatkan. Maka ucapin salam ini mendapat jaminan diberikan rezeki dan kecukupan. Dan kalau hidup, kalau mati akan dipastikan masuk ke dalam surga. Salam hidupkan di rumah juga ya. Dari kamar ke kamar, dari ruang tamu ke kamar, ucapin. Seringnya suami istri saya mengucapkan salam, orang tua sama anak, ini penting sekali.
Kemudian yang kedua dikatakan, di sini kata Nabi SAW, saya ulangi lagi, thalathatun kullum dhaminu ala Allah in asya ruzika wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah. 3 golongan yang pasti Allah jamin kalau dia hidup akan diberikan rezeki dan dicukupi, dan kalau mati masuk surga. Yang pertama, man dakhala baitahu fasallam fa huwa dhaminun ala Allah. Orang yang masuk rumahnya lalu dia salam, maka dia dapat jaminan dari Allah tadi. Yang kedua, wa man kharaja ilal masjid fa huwa dhaminun ala Allah. Yang kedua, ini saksi bahasan kita, orang yang keluar menuju ke masjid untuk sholat dijamin akan diberikan rezeki, kecukupan, dan kalau mati masuk surga. Dan yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhamin 'ala Allah. Dan yang ketiga, siapa yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka juga dia dibawa jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Kemudian juga ada hadis, teman-teman, kita kalau sedang datang sholat berjamaah di masjid, kita sedang bertamu di rumahnya sang raja, ya, pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertamu di rumah, tidak usah bicara masyarakat biasa lah, langsung aja ke presiden atau raja. Saya yakin pasti hidangannya luar biasa, sambutannya luar biasa, protokolnya lengkap gitu ya. Kita pun mungkin disambut dengan pakaian yang bagus, pelayan-pelayan yang sopan, wanginya ruangan, penataan yang indah, interior yang menarik lah gitu ya. Saya sangat yakin itu. Dan kita juga tahu itu ya. Nah, ada hadis Nabi SAW, walaupun Anda datang ke sebuah masjid atau musola yang sederhana, Anda sedang datang bukan ke rumah manusia atau raja manusia, tapi kepada raja alam semesta. Tanpa melihat fisik itu, tapi ada jaminan dari Nabi SAW, Anda akan dimuliakan oleh sang raja Allah. Apakah dengan kesehatan, apakah dengan rezeki, apakah dengan keturunan yang baik, dan seterusnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan dari hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhum, bahwa Nabi SAW bersabda, man tawadda fi baiti fa ahsana wudu' thumma ata al-masjid fa huwa zairullah wa haqqun 'ala al-mazuri an yukrima az-zair. Barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia membaguskan wudunya kemudian mendatangi masjid, lalu dia adalah orang yang berkunjung kepada Allah, dia dianggap orang yang sedang bertamu kepada Allah, dan yang dikunjungi Allah Azza wa Jalla pasti akan menghormati orang yang mengunjunginya, maksudnya akan memuliakannya. Kalau tadi Raja Dunia bisa memberikan apa saja merupakan dari titipan hadiah lah, makanan lah, dan sambutan, maka Allah Azza wa Jalla jauh lebih bisa memberikan itu daripada yang lainnya. Masjid juga ini teman-teman yang kita datangi untuk sholat, ini adalah sebaik-baik tempat di muka bumi, paling yang Allah cintai. Potongan tanah, bidang tanah yang paling Allah cintai dan bangunan adalah masjid. Walaupun itu musola kecil, walaupun itu bangunannya biasa. Sebagaimana hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Bagian negeri yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Artinya kalau kita cintai masjid, kita sering datang mengunjunginya, berarti kita sedang datang ke tempat yang paling Allah cintai. Dan bagian negeri yang paling Allah benci, walaupun boleh, adalah pasar-pasarnya. Kita datang ke pasar pada saat kita butuh. Kalau tidak butuh maka jangan banyak menghabiskan waktu di sana. Dalam riwayat yang lain dengan sanad hasan sahih diriwayatkan Ahmad dan juga Al-Bazzar, dia mengatakan menukil riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul buldani ahabbu ila Allah. Dia mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagian negeri manakah yang paling Allah cintai? Wa ayyul buldani abghadu ila Allah, dan bagian mana di negeri yang paling Allah benci? Qala la adri. Maka Nabi SAW mengatakan, saya belum tahu. Hatta as'ala Jibril alaihissalam, sampai nanti saya bertanya pada Jibril alaihissalam. Fa'atahu Jibril fa'akhbarah, maka Jibril pun datang lalu memberitahukan kepada Nabi SAW, anna ahsanal biqa'i ilallahil masajid, bahwasanya bidang tanah yang paling mulia di sisi Allah adalah masjid-masjid Allah. Wa abghadal biqa'i ilallahil aswaq, dan tempat yang paling Allah benci ya adalah itu pasar-pasarnya, pasar-pasarnya. Sebagai penutup tentunya kita coba mengangkat hadis Nabi SAW yang tidak asing bagi kita semuanya tentang 7 golongan yang akan Allah naungi di hari. Ada 2 buah hadis ya, 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari 7 golongan ini tentu dimulai dari pemimpin yang adil ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pasti Allah akan lindungi di hari kiamat, di mahsyar, di saat orang kepanasan di bawah ceriknya matahari. Dan tidak ada naungan kecuali Allah. Naungan Allah pada hari itu yang pertama pemimpin yang adil, al-imamul adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal, anak muda yang tumbuh besar di atas ketaatan Allah. Biasanya orang habiskan masa mudanya pada maksiat, tapi dia tidak, dia pada ketaatan. Kemudian yang ketiga warajulun qalbu mu'allakun fil masajid, ini saksi bahasan kita,
orang yang akan dinaungi juga selamat dari teriknya matahari di hari kiamat di mahsyar nanti adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu rindu. Sebagian ulama hadis mengatakan habis sholat dia rindu ingin mengejar nunggu sholat yang akan datang. Itu paling penting program dalam hidupnya dibandingkan yang lainnya. Lebih penting daripada semua meeting, semua pertemuan, semua acara adalah bagaimana dia hadir di sholat selanjutnya. Pulang lagi sholat selanjutnya. Begitu terus sampai ajalnya datang. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama ala dzalika wa tafarraqa alaih. Dua orang laki-laki dan sama laki-laki, perempuan sama perempuan yang saling mencintai karena Allah. Anda pilih siapa seorang muslim yang lebih bagus ibadahnya, laki-laki dengan laki-laki, lalu Anda katakan saya mencintai Anda karena Allah, juga perempuan pada perempuan yang lainnya. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Selanjutnya warajulun da'athum ra'atun dzatu mansib wa jamal wa faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Dan selanjutnya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dan dia sembunyikan hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh warajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendiri kemudian dia pun meneteskan air mata. Saksi bahasan kita dari 7 golongan ini adalah ada salah satunya orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis terakhir yang saya sebutkan pada kesempatan ini dan sebentar kita akan buka pertanyaan insyaAllah tentang masalah kemuliaan juga orang yang ke masjid. Tentu hadis ini banyak yang serupa dengan ini, tapi saya memilih riwayat ini ya. Riwayat dengan Hasan Sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna lil masajidi autada. Sesungguhnya masjid-masjid itu punya pasak-pasak. Kita tahu pasak itu yang bisa menopang bangunan ya. Tapi di sini bukan penopang bangunan yang Nabi SAW maksudkan. Siapapun yang mengunjungi masjid, maka dianggap dia pasaknya masjid. Kita kalau sering sholat di masjid, kita dianggap pasaknya masjid. Al-malaikatu julasa'uhum. Malaikat adalah teman-teman duduk mereka. In gabu yaftakidunahum. Kalau mereka tidak hadir di masjid, misalnya kita rutin sholat nih, satu waktu kita sakit, kita nggak ada, maka para malaikat mencari mereka. Wa in maridu aduhum. Kalau mereka sakit, maka para malaikat menjenguk mereka. Wa in kanu fi hajatin a'nuhum. Dan kalau mereka ada hajat, maka para malaikat akan membantu dia atau membantu mereka. Tsumma qala jalisul masjidi ala thalathi khisal. Kata Nabi SAW, orang yang suka ke masjid dan duduk, ya, itu akan berada di salah satu dari 3 keadaan. Dia pasti dapat, 3-3 itu bisa didapat. Yang pertama, akhin mustafad. Teman setia. Di masjid itu kita bisa dapat teman-teman yang baik-baik, yang setia. Yang kedua, au kalimatin hikmah. Atau dia akan mendapatkan perkataan-perkataan yang bermanfaat. Karena di masjid orang cuma berkata-kata yang baik semuanya. Yang ketiga, au rahmatin muntadharah. Atau rahmat Allah yang dinanti-nantikan. Jadi ini hadis yang agung sekali. Kata Nabi SAW di sini, saya rincikan dulu hadisnya baru kita tutup ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid punya pasak-pasak, maksudnya para pengunjungnya. Malaikat duduk bersama mereka. Walaupun malaikat kita tidak lihat, tapi memang di masjid tempatnya para malaikat. Kemudian kalau mereka tidak ada, malaikat mencari mereka. Kita juga tidak tahu bagaimana mereka mencari kita, tapi Allah memerintahkan mereka untuk mencari kita. Kalau sakit kita akan dijenguk, walaupun kita tidak lihat. Tapi jengukan malaikat ini biasanya, umumnya kalau manusia jenguk orang lain, dia doakan, dia hibur. Ya, sebenarnya Allah izinkan para malaikat melakukan itu semua dengan memasukkan kegembiraan dalam hati, ketenangan hati kita, keyakinan kita akan sembuh, bersangka baik sama Allah, itu semua dari malaikat. Ya. Karena semua bisikan baik dari malaikat. Anda mungkin ingat hadis Nabi SAW, ini saya jelaskan kalau sedang membahas tentang bagaimana memunculkan dan memahami iman kepada malaikat, padahal malaikat tidak nampak. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian bangun di tengah malam, kita bisa rasakan semua itu, maka pendampingi dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Mungkin ada pernah bangun jam 3, setengah 4, ada keinginan, bisikan dalam hati untuk sholat, itu dari malaikat. Nanti pendampingi dari korin, atau dari syaitan mengatakan, tidurlah malam masih panjang. Nah tinggal dia ikutin yang mana. Semua bisikan, misalnya lihat orang miskin, ya kemudian bantulah. Dengar azan, sholatlah. Semua itu dari malaikat. Semua bisikan yang melawan itu, udahlah nggak usah bantu, ya udahlah nanti aja sholat di rumah misalnya, atau nanti aja sholat 1 jam lagi, itu dari syaitan. Ya. Maka seperti itu kita mengetahui. Kemudian dikatakan juga di sini kalau mereka punya hajat maka malaikat membantu. Nah membantu ini dengan cara mengilhamkan pada mereka ide-ide. Ya, bukan kadang-kadang kita sedang hadapi masalah lalu muncul ide, atau kita sedang duduk lalu muncul ide-ide untuk mengembangkan sebuah usaha atau memperbaiki keadaan. Itu semua efek daripada sholat berjamaah di masjid. Ya, karena kita menjadi pasak-pasaknya masjid itu. Dan Nabi SAW mengatakan manfaat yang lain.
di masjid, dia akan mendapatkan teman-teman yang baik. Kalau mau cari teman baik, masjid tempatnya. Karena orang ke masjid itu orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Makanya kata Nabi SAW, masjid adalah tempatnya semua orang yang bertakwa. Jarang sekali ada orang munafik atau ahli maksiat pergi. Kecuali mungkin karena 1-2 orang karena ada niat buruknya. Tapi umumnya orang ke masjid, apalagi rutin sholat sudah sekian tahun, itu orang-orang baik-baik. Kemudian kalimat-kalimat yang baik. Mungkin ada kultum, ada ceramah, ada nasihat. Atau kita berbicara pasti kita akan dengarkan kata-kata yang menyenangkan hati. Atau rahmat yang sedang ditunggu. Dan pasti akan mendapatkan rahmat tersebut. Nah ini gambaran teman-teman sekalian tentang masalah pelebur dosa yang kelima dan keenam, masalah menjaga sholat berjamaah di masjid dan juga masalah memperbanyak langkah menuju ke masjid sebagaimana tadi sudah kita bacakan dari buku kita. Insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan di poin atau amalan yang ketujuh ya, tentang masalah sholat berjamaah juga tapi lebih kepada dan sholat Jumat. Kita akan bicara tentang masalah Jumat pada kesempatan akan datang insyaallah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Semoga yang hadir offline ataupun online dikabulkan hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh amal-amal solehnya. Dan selalu kita doakan agar negara kita terjaga dan terjamin kemerdekaan, persatuan dan kesatuannya. Allah berikan petunjuk para pemimpin jalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan Allah juga mengembalikan semua tipu daya dari orang-orang yang jahat yang menginginkan kehancuran bagi negara kita, bagi agama kita dan keluarga kita. Dan semoga Allah menyatukan kita kelak semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu ini. Dan semoga Allah juga memberikan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang tertindas. Sebagaimana Allah berikan kepada kita, Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.